Ketika istri di-challenge atau diuji, bisa jadi Allah sedang mempersiapkan derajat suaminya. Terkadang sebelum suami naik derajat hidupnya, Allah lebih dahulu melatih hati istrinya menjadi kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dindra lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Nontonnya sambil senyum ya, biar bahagia terus hatinya. Alhamdulillah, sebelum Dindra mulai kontennya, Dindra ingin memberi pengertian ya. Insya Allah, saya berusaha mengatur waktu agar bisa konsisten menghadirkan video setiap harinya. Akan tetapi, kalau belum sempat membalas komentar satu persatu, belum sobek, bukan berarti saya tidak respon, tidak peduli atau tinggi hati ya sahabat channelku semua. Tetapi karena saya sedang belajar membagi waktu dengan sebaik-baiknya, saya ingin berusaha bukan berjanji, supaya kalian tetap merasa nyaman menontonnya tanpa menambah dosa janji yang belum saya tepati. Amin, amin ya robbal alamin. Dan bismillah, konten ini juga saya hadirkan untuk anak-anak saya, keluarga saya, dan siapapun yang membutuhkan ya, agar setiap hati yang menonton bisa belajar menjadi hamba Allah yang tenang, sabar, ikhlas dalam setiap keadaan, dan juga bahagia. Bismillah, setiap detik yang dilalui menjadi penguat iman, setiap kata menjadi pengingat cahaya, dan setiap langkah membawa ketenangan jiwa dalam ridhonya. Bismillah, kita bisa merasakan ketenangan hati, kebahagiaan yang sederhana, dan kekuatan yang lembut untuk menghadapi setiap ujian hidup dengan senyum dan syukur. Bismillah, cahaya Allah selalu menyertai setiap langkah kita, menuntun kita dalam kebaikan, dan menjadikan hati senantiasa damai, penuh cinta, dan lapang menerima setiap takdirnya. Bismillah, setiap niat baik, setiap doa yang terucap, dan setiap usaha yang kita lakukan menjadi jalan pahala yang mengalir terus menyejukkan hati dan mendekatkan kita semua pada kasih sayang Allah Ta'ala. Ternyata sebelum seorang suami dinaikkan derajat hidupnya, seringkali Allah terlebih dahulu melatih istrinya menjadi kuat. Karena perempuan yang kuat bukan hanya mampu bertahan dalam challenge atau ujian, tetapi juga mampu menenangkan, menguatkan, dan menjaga arah ketika kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi siapapun ini ya, seorang istri yang lagi di-challenge, itu akan Allah kuatkan gitu. Nah, ketika istri sudah menerima ya segala takdirnya, terus Allah kuatkan ya, ini nanti derajat suaminya yang Allah naikkan gitu. Jadi perlahan Allah naikkan derajat suaminya. Karena itu terasa ya tidak ringan sekali gitu ketika challenge-nya Gusti Allah ini kok sangat-sangat begini amat gitu ya. Dulu saya juga merasakan ini gitu ya. Dahulu kok saya nggak kuat lah ya kan. Kayak saya itu diharuskan, dipaksakan untuk kuat gitu loh. Tapi alhamdulillah karena Allah yang menguatkan saya,
Jadi saya menyadari gitu ya, saya menerima segala challenge, ujian apapun ya yang Allah berikan. Karena di sini nanti kalau kita terima, kita berhasil melewati ya, insya Allah derajat suami kita yang Allah naikkan gitu ya. Jadi Allah itu men-challenge atau menguji kita itu bukan tanpa maksud, bukan tidak ada hikmahnya gitu loh ya. Memang kita dilatih kuat dulu sama Allah, baru tuh entah itu suaminya dibuat hijrah, berubah ya kan, Allah naikkan derajatnya. Siapapun wanita yang mendambakan hidup yang lebih tenang, penghasilan yang halal tanpa meninggalkan peran dalam keluarga dan belajar dalam lingkungan yang positif, Dindra persilakan bergabung bersama di Affiliate Preneurs ya. Di sini kita tidak berjalan sendiri, proses belajarnya bertahap, didampingi dengan bimbingan bukan perintah saja, dikuatkan dengan empati bukan penghakiman semata, dihargai setiap progresnya bukan dituntut tanpa arah ya. Kita benar-benar dibimbing dari nol dengan keteladanan, dukungan, dan kasih sayang dalam prosesnya. Insya Allah, langkahnya dimudahkan, rezekinya diberkahi, dan setiap ikhtiar menjadi jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Karena mentor itu harus benar-benar menjadi teladan ya, tidak hanya yang sekedar memberikan teriakan. Nah, Dindra itu orangnya kalau gurunya atau mentornya tidak lembut, terus tidak memeluk tapi memukul mental, juga tidak mudah paham. Karena itu Dindra alhamdulillah ada progres berubah ya karena Kak Ami. 4 tanda seorang istri sedang Allah persiapkan untuk mendampingi suami menuju level kehidupan yang lebih tinggi. Menurut kalian, apakah salah satunya pernah kalian rasakan? Ya, pasti di antara kita itu merasa kayak mengapa ya ujiannya tidak ringan gitu. Dan usahakan ya kalau sehabis nonton konten Dindra ini gitu ya, dari mengapa kita diuji atau di-challenge Allah seperti ini, diganti apa yang harus saya pelajari, kita pelajari dengan ujian yang Allah berikan ini gitu. Bukan lagi pertanyaannya mengapa, tetapi diganti apa yang bisa saya pelajari atau kita pelajari gitu ya. Karena memang ada ya seorang istri itu yang tidak di-challenge, dikasih istirahat lah ya kayak gitu. Ada juga yang berada di fase seperti saya ini ya. Apapun yang saya kontenkan pengalaman dari diri saya, tetapi bukan untuk mengumbar aib pasangan atau mengumbar aib kehidupan ya, hanya untuk menguatkan itu. Nanti kalau kita terima nih ya, istri menjadi kuat, bisa melewati semua, diterima dengan lapang dada, suami kita ini akan juga naik derajatnya ke kehidupan yang levelnya itu tinggi gitu tanpa kita sadari. Karena kan memang otak belajar itu otak perempuan ya. Jadi Allah turunkan dulu kesadaran bagi para istri gitu. Karena itu terkadang yang baik-baik saja rumah tangganya ada challenge keuangan, ada challenge perselingkuhan gitu ya. Suaminya yang tidak setia gitu ya. Kalian komen-komen ya, merasakan apa dan solusinya kalian itu apa gitu. Karena setiap hamba itu berbeda-beda cara meresponnya, kekuatannya gitu kan ya, kesadarannya. Tidak apa-apa, kita saling sharing di sini ya. Saya juga pernah di fase ini juga, kayak kan banyak tuh ya istri-istri yang lain gitu. Kenapa ya, mengapa tidak istri-istri yang lain aja gitu, kenapa harus saya gitu. Padahal Allah itu akan menguji atau men-challenge sesuai dengan kemampuan hambanya gitu loh. Berarti kalau itu yang Allah beri ke kita, berarti
kita itu mampu sebenarnya gitu, cuma belum aja gitu. Biasanya yang sudah sampai awareness, surrender gitu ya, itu bisa melewati semuanya itu karena Allah gitu. Karena dulu saya belum berkesadaran gitu ya, belum, kebanyakan gini, kebanyakan orang merasa sadar dirinya, saya sadar kok, kalau nggak sadar meninggo ya toh, kayak gitu ya, seperti itu. Padahal yang dimaksud sadar itu bukan tentang sadar kita bisa bernafas, kita bisa membuka mata, bukan. Sadar itu dari hati, bukan hanya soal sehat, bukan hanya sekedar bisa membuka mata, bukan hanya sekedar hidup, bukan itu sadar itu. Kalau sadar itu hanya untuk yang sehat gitu ya, yang bisa membuka mata, bisa bernafas, semua orang yang masih hidup dan sehat, saya rasa semua bisa, semua mampu. Tetapi kesadaran di sini bukan soal itu ya. Kesadaran di sini tentang spiritual, dimana kita yang benar-benar sudah masuk ke dalam diri, sudah tidak lagi menyalahkan orang lain gitu loh ya. Jadi ketika istri dulu yang diangkat derajatnya oleh Gusti Allah ke level yang tinggi, otomatis suami ini juga nanti mengikuti ya. Tadi ya, 4 tanda seorang istri yang sedang dipersiapkan Gusti Allah buat menemani suaminya untuk naik level gitu ya. Itu nomor 1, tandanya adalah hatinya sering di-challenge, sering diuji, tetapi tetap memilih bersabar. Ada saat dimana ia itu merasa capek gitu atau lelah gitu ya. Ada masa ketika air mata jatuh dalam diam, namun ia tidak memilih menyerah. Di balik kesabaran itulah Allah menumbuhkan kedewasaan hati yang mungkin tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi terasa kuat di dalam dirinya. Dulu ya, saya sebelum di fase yang seperti ini ya, jujur sekali, banyak sekali air mata yang saya habiskan hanya untuk meratapi nasib saya gitu. Sampai kering lah ya air mata saya gitu. Sampai pada akhirnya, mengapa saya nangisin ya, mengapa saya keluar air mata untuk manusia gitu loh, untuk dunia gitu. Kenapa tidak tentang dosa-dosa saya gitu kan ya, tentang yang Allah berikan ke saya gitu loh. Kalau dosa-dosa ya kan, itu air mata yang tidak bahagia gitu ya. Tetapi kalau yang kita syukuri apa yang kita miliki, otomatis air mata yang bahagia gitu ya. Sampai setiap malam tuh saya meratapi gitu ya, tidak ada istilah bahagia lah ya, seperti itu ya. Saking saya itu tidak kuatnya ya, seperti ya Allah, saya itu sudah sabar gitu ya, tapi kok gini gitu kan ya. Sering sekali saya dulu itu mengeluh gitu ya. Sebelum saya belajar bersyukur itu saya sering mengeluh sekali gitu ya. Sebelum saya ke affiliate Prenius itu bener-bener hidup saya tuh kebanyakan komen aja gitu, gak ada syukurnya gitu. Rasanya itu tidak kuat, pengen nyerah gitu. Sudah berkali-kali loh ya saya mengakhiri hidup gitu, hanya karena apa? Hidupnya tidak bahagia. Dulu saya sampai bertanya, ya Allah, kalau hidup ini tidak bahagia, tidak enak, mengapa saya hidup gitu. Dan sekarang saya menjadi sangat-sangat semangat hidup untuk mencari bekal akhirat saya gitu ya. Saya itu cenderung orangnya itu kalau nangis gitu ya, keluar air mata itu tidak mau diketahui banyak orang, atau orang tuh gak mau saya keliatin gitu loh ya. Jadi orang tuh gak ada yang tahu kalau saya itu pernah nangis dan lain-lain, karena saya mungkin terdidik seperti itu gitu ya. Kalau orang kan biasanya ya udah sedih atau nggak bahagia ya udah keluar air mata atau nangis ya. Tapi kalau saya tidak, anti, saya dibilang cengeng lah atau apa gitu ya, terlalu kuat gitu loh untuk
dibilang itu gitu. Sampai-sampai kalau keluar air mata itu saya kayak enggak kok ini tuh air gitu ya kan. Sampai di titik itu saya benar-benar berserah pasrah sama Allah gitu ya. Di sujud itu entah air mata berapa gitu ya yang saya keluarkan sampai tidak berhenti sampai pagi itu. Lalu habis itu ya, ketika saya sudah menghabiskan seluruh air mata saya tumpah di ketika waktu itu gitu ya, saya berjanji sama Allah, ya Allah, ini terakhir kali saya keluar air mata karena tidak bahagia atau karena komen atau protes gitu ya tentang ujian atau challenge gitu ya yang kau berikan gitu. Sehabisnya itu air mata saya sangat berharga. Air mata yang saya keluarkan hanya untuk mengingat dosa-dosa saya dan untuk terharu bahagia gitu. Di saat itu entah bagaimana itu, tepatnya ya malam Lailatul Qadar tahun lalu ya, itu seperti cahaya gitu loh ya, hidayah Allah ya, itu nyata sekali saya rasakan itu gitu. Ada kekuatan, tidak hanya sebatas sabar ya. Sabar kalau tidak sadar itu sangat-sangat tidak enak hati loh. Waktu dulu itu saya sabar terus, tapi karena saya itu belum ada kesadaran ya, sabar itu terasa sangat-sangat tidak ringan gitu. Setelah itu saya seperti Allah dewasakan gitu ya, ibaratnya kayak benar-benar Allah bimbing gitu, beri petunjuk gitu. Jadi tadi ke satu ya, yang kedua adalah tandanya adalah banyak luka yang dipendam tetapi tetap menjaga sikap. Ia mulai memahami bahwa tidak semua rasa harus diluapkan. Ada doa yang lebih kuat daripada kemarahan. Ada diam yang lebih bernilai daripada perdebatan panjang. Di sanalah Allah melatihnya untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Jadi itu ya, segala luka saya pendam gitu. Orang bercerita tentang luka-lukanya gitu ya, saya seperti tidak punya luka gitu. Padahal luka saya tumpukan gitu ya, saya pendam semua gitu. Dalam artian apa? Kalau orang saja sharing ke saya tentang luka, masa saya mau bicara luka saya juga gitu? Berarti sama saja saya adu luka dong gitu loh. Ya jadi kan nggak mungkin kan ya, tidak mungkin kalau teman-teman pada bicara tentang luka, saya bicara tentang luka juga. Berarti sama saja saya adu luka. Daripada adu luka, mending saya jadi solusinya gitu loh, ya kan. Sampai saya itu kalau punya luka atau merasakan apa, saya pendem, tidak saya ungkapkan. Saya selalu menguatkan orang, padahal diri saya waktu itu tidak kuat juga gitu, ya kan. Jadi saya itu kalau ada challenge atau problem gitu ya, tidak banyak orang tahu, kecuali kalau di konten kayak gini tuh biasanya saya sudah menemukan solusinya, sudah menemukan ilmunya, caranya, baru saya tuang. Karena saya bukan ingin protes terhadap keadaan, mengumbar hidup saya atau apa, enggak. Tujuan saya hanya untuk menebar kebaikan dan menguatkan bagi yang merasakan gitu loh. Jadi ketika pada sharing tentang luka, saya hanya menguatkan doa saja. Saya diam di dalam doa, karena waktu itu saya belum tahu cara berkomunikasi ya. Jadi sebelum saya itu pelajari ilmu komunikasi ya, saya itu tidak berani mengungkapkan kata. Punya rasa apapun saya pendam, lebih ke doa, diem aja gitu. Karena apa? Kalau kita lisannya baik silakan bicara, tetapi kalau lisan kita tidak baik atau hanya menyalahkan gitu ya, lebih baik diam gitu. Mengungkapkan boleh, menyalahkan tidak boleh gitu. Prinsip saya begitu gitu. Jadi waktu itu saya benar-benar doa saya kuat panjang gitu ya. Ya hanya ke Allah aja gitu. Sampai orang-orang itu heran gitu. Kok bisa ya satu rumah saya ada challenge satu problem tidak ada yang tahu. Apapun yang tidak saya beritahu tidak akan ada yang tahu gitu. Tapi kalau saya beritahu ya tahu gitu. Yang ketiga ya,
keadaan memaksanya belajar mandiri. Ada masa ketika keadaan membuatnya harus kuat sendirian. Bukan karena ia ingin demikian, tetapi karena hidup mengajarkannya untuk bertahan. Tanpa disadari, di saat seperti itulah Allah sedang membentuk mentalnya agar kelak mampu mendampingi perjuangan hidup yang lebih besar. Jadi ya, saya itu apa-apa dulu saking melekat ya, saking melekat, saking cinta, saking kebucinan gitu ya. Pokoknya saking terlalu bergantung sama suami. Sampai makan pun ya, kalau tidak ada suami kayak gitu, saya nggak mau makan gitu ya. Pokoknya terlalu melekat lah ya. Dan suami saya tuh polos setia, masya Allah gitu ya. Dan akhirnya ya di challenge juga, diuji ya. Tetapi saya bersyukur, alhamdulillah gitu. Kalau tidak begini, saya tidak merasakan, saya tidak mengambil pelajaran gitu loh. Dan ya, jadi apapun itu yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan itu untuk menguatkan kita, untuk membuat kita itu terlepas dari kemelekatan gitu. Karena sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya, kita langgeng itu dengan diri sendiri loh. Tidak boleh terlalu melekat sama orang, karena kalau misalkan sudah Allah panggil duluan gitu ya, pasangan kita dan lain-lain, kita tidak kuat berdiri, kita tidak bisa apa-apa gitu loh, bisa down dan lain-lain. Sebenarnya tujuan dari tidak melekat itu bagus sekali gitu, tetapi karena kita sudah terlalu bergantung ya sama pasangan, sama orang, sampai kita merasa ya Allah nggak kuat, nggak ada dia gitu. Ya benar ya, yang dulu saya selalu bergantung, melekat sangat dengan pasangan ya. Saya sepede itu intinya nggak mungkin lah ya kan. Misalnya pasangan aja tidak pernah tuh ibaratnya melirik kemana-mana, tidak akan lah kayak gitu, terlalu pede gitu loh ya, sampai seperti itu gitu. Tetapi saya bersyukur, karena bersyukurnya ada pelajaran yang sangat berharga di sini. Saya jadi mandiri, saya juga jadi tidak bergantung gitu kan ya. Benar-benar di saat challenge-nya itu masya Allah tidak ringan ya. Di situ saya benar-benar surrender, saya benar-benar hanya bergantung sama Allah total. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, hanya Allah aja gitu yang menguatkan saya, yang ada buat saya gitu. Semuanya itu tidak ada anak, pasangan atau apa gitu. Karena memang ketika Allah naikkan derajat istri ya, itu dihilangkan semuanya, harta, terus pasangan, suami gitu ya, suami, anak-anak, orang tua, siapapun itu dijauhkan gitu dari itu semua gitu. Sampai waktu awal ya, karena kan suami itu selalu menyemangati saya, apapun itu selalu suami, apapun dari hal sederhana sampai besar tuh dia selalu berperan gitu loh ya di dalam kehidupan saya gitu ya. Sampai akhirnya tidak ada beliau gitu ya, saya benar-benar sendiri, saya benar-benar tidak tidak punya penumpang apa-apa gitu. Dan sekarang hikmahnya apa? Saya tidak ada yang menyemangati siapapun, tidak ada yang menyemangati saya. Saya semangat karena Allah gitu. Saya bisa menyemangati diri saya sendiri. Itulah, masya Allah, saya sering sekali ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya sangat bersyukur dan bahagia sampai di titik ini karenamu gitu loh. Jadi ya, untuk siapapun yang merasakan sedang dicalang sama Gusti Allah yang tidak mudah rasanya, dihilangkan semuanya gitu ya, yang maunya terasa dekat dibuat tidak dekat gitu ya, itu cara Allah untuk menaikkan derajat kita, percayalah gitu. Kalau kita bisa melewati, kalau kita bisa menerima, kalau kita bisa lapang dada, benar-benar tuh Allah menaikkan derajat kita. Kalau Allah sudah menaikkan derajat kita, ridho dengan kita, bahagia pasti tercipta, pasti ada, yakinlah itu.
Karena ini banyak orang yang dicalang sama Gusti Allah tentang pasangannya yang tidak setia, tentang keuangannya yang tidak baik-baik saja, tetapi dia sudah menyerah gitu ya. Di situ tidak ada kenaikan level, di situ tidak ada Allah menaikkan derajat karena dirasa tidak lulus gitu loh terhadap challenge atau ujian yang Allah berikan gitu. Jadi untuk sekarang ya, setiap saya atau dicalang sama Gusti Allah apa gitu ya, yang tidak enak, yang tidak ringan, Bismillah ya Allah, saya pasti bisa. Saya yakin kuat karenamu. Saya yakin bisa, mampu karenamu. Saya percaya kalau saya bisa melewati ini, Engkau naikkan derajat hamba, Engkau muliakan hidup hamba, bahagiakan hidup hamba. Gitu saya. Kalau misalkan sekarang sedang di-challenge atau apapun itu, terus saya masuk ke dalam diri. Karena itu ada kan ya, terbentur, habis itu terbentuk. Nah, disitulah Allah mendidik kita, ya membentuk kita, menguatkan mental kita gitu loh. Ketika kita sudah di-challenge Allah, apapun kita bisa melewati, menghadapi, disitulah Allah menguatkan mental kita. Dan ketika kita sudah terbentuk, istri sudah utuh terbentuk, dibentuk sama Gusti Allah gitu ya, dididik sama Gusti Allah, itulah yang menjadikan ya istri mampu mendampingi perjuangan suaminya, hidup yang lebih besar, yang lebih tinggi levelnya gitu. Tetapi kan kebanyakan istri yang sudah nyerah. Nah, di situ. Karena itu konten saya di sini membawakan tentang penguatannya. Yang keempat ya, ia mulai lebih bergantung kepada Allah daripada kepada manusia. Perlahan ia belajar bahwa tidak semua harapan atau ekspektasi bisa disandarkan kepada manusia. Ia mulai menemukan kekuatan baru dalam iman, karena kekuatan sejati tidak datang dari perhatian manusia, melainkan dari kedekatan dengan Allah ya. Ketika kita bergantung kepada Allah, semua aman-aman saja, baik-baik saja. Tetapi ketika kita bergantung kepada manusia, walaupun manusia itu sebaik apapun manusia gitu ya, pasti akan ada tidak enak hati atau kekecewaan yang melanda gitu ya. Itu pasti. Jika Anda seorang istri yang sedang di challenge atau diuji hari ini, coba tuliskan di komentar, saya sedang belajar kuat, agar kita saling menguatkan dalam doa gitu ya, kepada siapapun itu ya, yang sharing ya, apapun ya, yang sedang merasakan hal yang sama. Dindra itu selalu mendoakan semuanya gitu, karena harapan saya ketika saya sudah Allah bahagiakan ya, bukan manusia yang membahagiakan saya, Gusti Allah langsung yang membahagiakan saya. Saya ingin gitu semuanya juga merasakan hal yang sama seperti saya. Kalau dulu saya belum bahagia, saya aja belum bahagia, rasanya bahagia bagaimana gitu ya, belum tahu. Jadi saya juga tidak tahu gitu loh ya. Mohon maaf ya kalau suaranya agak bindeng-bindeng gimana gitu ya, agak hidung saya tidak baik-baik saja gitu ya, atau flu gitu ya. Tetapi sangat saya syukuri gitu, karena dengan ini saya bisa mengendalikan diri saya untuk tidak minum es gitu ya kan. Dan saya sangat bersyukur sekali karena Allah sehatkan saya selalu gitu ya gitu. Jadi kalau ada suara-suara yang tidak nyaman ya mohon maaf ya. Bismillah sampai kepada niat saya, dan penguatan ini atau energi ini juga sampai ke kalian-kalian semua ya, terutama yang sudah merasakan betapa tidak enaknya gitu ya di challenge atau diuji. Tetapi yakin, percayalah, kuat karena Allah ya. Next ya, kepada akhirnya istri yang sedang Allah persiapkan bukan hanya hadir untuk menemani kesuksesan suaminya, tetapi juga menjadi salah satu alasan mengapa kesuksesan itu Allah datangkan ya. Jadi kesuksesan suami itu bukan berdasarkan hanya kerja saja, usaha itu nomor sekian ya.
kalau sudah istri Allah persiapkan gitu ya untuk kuat, untuk naik derajatnya, insya Allah suami pun juga akan mencapai kesuksesan tersebut gitu. Tapi juga tergantung ya, tergantung waktu terbaik yang Allah berikan itu kapan gitu ya. Seorang istri ini berperan sangat aktif ya, sangat besar ketika suami ini belum sadar gitu ya, ketika suami juga belum naik level. Karena kebanyakan kalau energi kita itu sudah tinggi gitu ya, sudah ibaratnya kita sudah baik atau sudah mencapai spiritual yang tinggi atau dan lain-lain, kita akan mengganti pasangan gitu, karena tidak cocok energi kita dengan pasangan kita sudah gitu ya, kita sudah naik level kok dia belum gitu. Nah, hanya orang pilihan gitu ya, hanya orang pilihan yang Allah kehendaki buat menemani suami-suami yang seperti ini gitu. Jadi tolong siapapun yang sedang diuji suaminya tidak setia ya, terus keuangannya juga tidak baik-baik saja, atau anaknya yang bagaimana, bertahanlah, kuatlah, karena Allah di situ menemani kita tanpa kita sadari ya. Karena dibalik laki-laki atau suami ya yang Allah angkat derajat hidupnya, seringkali ada perempuan yang diam-diam lebih dahulu dinaikkan derajat kesabarannya ya. Dilihat, coba dilihat lagi yang istrinya banyak sabarnya gitu ya, yang dinaikkan derajatnya dulu sama Gusti Allah, pasti nanti laki-lakinya atau suaminya itu juga ikut mengikuti energinya si istri itu gitu loh. Walaupun masih tidak karu-karuan gitu ya, belum beraturan gitu ya hidupnya ya, tetapi energi itu menular gitu. Istri tenang, suami ikut tenang. Istri tidak tenang, suami juga ikut tidak tenang begitu. Istri baik, suaminya pun nanti akan baik gitu ya. Kalau istrinya belum baik ya tidak usah berharap suaminya baik. Jadi ya, apa-apa itu harus dimulai dari dalam diri, dari diri kita dulu. Nanti di luar itu mengikuti, energi itu menular begitu ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sangat bersyukur dan bahagia karena di challenge ini, di uji ini, jadi saya bisa merasakan orang yang merasakan seperti ini. Jadi tidak dianggap seperti kamu mah enak cuma ngomong aja. Coba kalau merasakan di titik ini, di fase ini, di challenge yang begini, begitu ya. Tapi ini karena pengalaman pribadi saya ungkapkan, saya tuangkan, bukan untuk mengumbar aib siapa-siapa, hanya untuk menguatkan semua orang yang berumah tangga. Biar apa? Biar langgeng, biar tidak berpikir tuh kalau tidak baik-baik saja pasangannya, keuangannya, langsung ganti pasangan. Bukan ganti pasangan, tetapi ganti polanya ya, ganti mindsetnya, sudut pandangnya, begitu ya. Tanam ya sayang ya, seperti kalau ada challenge yang tidak ringan, selalu tanam seperti ini. Sebentar lagi Allah akan naikkan derajat kita berdua, suami istri gitu ya. Sebentar lagi sampai di goals kita gitu. Jadi sudah tidak ada pikiran untuk ganti pasangan, untuk menyalahkan pasangan atau apapun itu ya, seperti itu. Walaupun mau berganti pasangan berapapun itu, sama saja kita tetap belajar setiap hari, mengulangi lagi, memahami karakter pasangan yang baru ya kan. Belum lagi nanti belum tahu kekurangan kelebihannya yang baru seperti apa. Intinya apapun problemnya, apapun challenge-nya, bertahan, tetapi bertahan dengan batasan ya. Bertahan dengan batasan itu termasuk mencintai diri sendiri juga. Karena apa? Menjaga diri kita dari perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman atau tidak enak, begitu ya. Bismillah, setiap istri yang sedang berjuang dalam diam, Allah kuatkan hatinya, Allah lapangkan langkah hidupnya, dan Allah gantikan setiap kesabaran dengan keberkahan yang indah
pada waktunya. Amin ya robbal alamin ya Allah. Semangat ya para istri, pasti bisa. Anggap saja challenge atau ujian itu seperti hujan yang akan berhenti, yang akan berganti dengan pelangi kalau kita mau menikmati hujannya, kalau kita mau bersabar dengan hujannya gitu ya. Pasti akan ada pelangi yang indah, kehidupan yang indah. Dan Masya Allah, kalau kita bertahan, suami kita juga hijrah. Amin. Sekian dulu konten dari Dindra. Aku doakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel semuanya.